Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini untuk materi sistem informasi akuntansi pada dasarnya adalah membahas mengenai database. Apa itu database? Sederhananya database yakni adalah tempat penyimpanan data. Ya. Jadi ada sebuah tempat ataupun rumah untuk menyimpan data-data. Dan sederhananya bisa kita ibaratkan seperti sebuah handphone ataupun laptop ataupun PC yang teman-teman miliki ya. Pasti mempunyai memori untuk menyimpan data. Foto, data musik, data file dan lain sebagainya, dokumen dan lain sebagainya. Jadi pentingnya tempat penyimpanan data dalam sebuah perangkat device. Kalau lebih jauh lagi ataupun lebih luas lagi, tentunya accounting information system ataupun sistem informasi akuntansi kan terpakai nih, pasti digunakan di berbagai organisasi. Seperti itu. Misalnya organisasi sederhana UKM ataupun supermarket ya. Di supermarket, sistem informasi akuntansi pasti diterapkan. Dan tempat penyimpanan data harus ada, database tersebut harus ada. Bayangkan teman-teman ketika pergi ke sebuah supermarket, apa yang teman-teman temui, apa yang teman-teman jumpai gitu ya. Banyak produk di sana, produk-produk konsumsi, produk yang digunakan dan lain sebagainya. Bayangkan ketika mereka tidak mempunyai database untuk menyimpan data-data produk akan sangat kesulitan. Jadi tidak hanya produk yang disimpan dalam store ataupun gedung, tapi datanya juga. Gitu. Data yang di gudang, berapa yang tersedia, tersisa dan harus dibeli, data yang tersedia di rak-raknya, yang mana sudah diambil oleh pengunjung, misalkan yang mana harus diisi kembali, itu harus ada datanya juga. Belum lagi data yang di kasir, tentunya itu sangat penting dan harus ada. Ya, karena semua data tercapture. Kalau data di kasir pasti tercapture ataupun tersimpan. Ketika di tab, di barcode, misalkan barang keluar, tersimpan database-nya. Datanya bahwasannya misalkan, oh minyak goreng keluar berapa, oh telur keluar berapa. Jelas ya, bahwasannya database ini penting bagi sebuah organisasi dan database adalah bagian dari accounting information system. Tujuannya jelas, tempat penyimpanan data ini semua disimpan. Kalau dalam sebuah supermarket misalkan data penjualan, data konsumen, mana aja yang sering beli misalkan ya kan, kemudian data supplier gitu ya, kemudian data ya banyak ya, yang utama itu ya data produk gitu ya, data-data produk, data konsumen yang beli siapa saja, data supplier, data-data penjualan, top sales-nya apa misalkan ya, kemudian data-data pembelian yang paling sering dibeli dari supplier apa, yang paling sering dijual ke konsumen itu apa gitu ya. Jadi pentingnya data-data tersebut disimpan dalam sebuah wadah yang bernama database. Sehingga pada akhirnya data-data tersebut ya kan diolah untuk pengambilan sebuah keputusan. Sederhana misalkan di supermarket gitu ya. Ternyata ketika di kasir terlihat dalam sebuah database yang sering terjual di counter 1 misalnya adalah di semua counter adalah misalkan telur gitu ya, tersimpan dalam database. Dalam 1 minggu misalkan telur keluar banyak nih dari supermarket tersebut. Berarti itu jelas keputusannya apa? Sederhana. Keputusannya artinya jangan sampai kondisi telur di gudang itu kosong ataupun kondisi telur di gudang itu susah. Jangan sampai, karena dalam 1 minggu itu
penjualan telur tinggi. Jadi mau nggak mau di gudang harus ada, dan supplier harus segera mengirim ataupun tepat waktu. Jangan sampai nggak tepat waktu. Karena sekalinya penjualan telur itu terjadi, kalaupun habis tidak sesuai, berarti itu kerugian buat yang namanya perusahaan. Jelas ya, bahwasanya pentingnya sebuah database. Dan terakhir adalah database ini yang paling mutakhir akhir-akhir ini dan berkembang adalah cloud computing, di mana database tersebut disimpan di mana? Di awan, bukan di awan. Awan adalah sebuah metafor dari internet, seperti itu. Jadi sederhananya, kalau di yang kita pakai sehari-hari, penyimpanan di awan tuh seperti di Google Drive. Kalau teman-teman nyimpan data di laptop ataupun di handphone, risiko hilang bisa. Tapi kalau teman-teman disimpan di Google Drive, kemungkinan lebih safe. Kemungkinan risikonya hanya kerusakan password ataupun lupa password, ataupun bisa saja sih data-data dicuri. Tapi Google Drive itu gratisan seperti itu. Kalau perusahaan-perusahaan besar, big company, nggak mungkin nyimpan di Google Drive. Google Drive buat personal use. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar seperti supermarket ataupun manufaktur, butuh tempat penyimpanan data yang sangat-sangat besar. Dan mereka menganggap big data ini harus disimpan di cloud computing. Ya kan? Jadi ketika mereka butuh data penjualan, diambil nih di cloud computing. Mereka butuh data konsumen, diambil di cloud computing, gitu ya. Jadi tujuannya adalah jelas. Data ini disimpan dalam sebuah cloud, paraphrase dari internet, dan itu sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan penyedia jasa penyimpanan cloud dengan besar sekali, ya. Ukurannya bukan giga lagi, tinggi lagi, tera, lebih dari tera gitu ya, tera, quintillion, dan lain sebagainya. Jelas. Jadi kesimpulannya adalah database adalah bagian dari sistem informasi akuntansi, part of accounting information system. Dan dengan adanya database ini, tempat penyimpanan data ini kemudian diolah jadi sebuah informasi akuntansi dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Ya kan? Keputusan untuk membeli, keputusan untuk menjual, keputusan untuk melebarkan, misalkan mengekspansi produk, keputusan untuk apakah harus membuka cabang, dan lain sebagainya. Jelas bahwasanya pentingnya sebuah database dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.